hanya yang membutuhkan yang mendapatkan KIP. KIP kuliah yang tidak tepat sasaran menyebabkan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapat bantuan. Mereka terpaksa bekerja sambil kuliah. Bahkan ada yang harus mengundurkan diri karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Lalu sebenarnya, apa yang dimaksud dengan KIP kuliah tersebut? Dan siapa saja yang berhak mendapatkan KIP kuliah? KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. KIP kuliah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa berprestasi. Selain itu, manfaat KIP kuliah bebas biaya pendaftaran, bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi, subsidi biaya hidup per bulan, dan syarat yang harus dilengkapi bagi calon penerima KIP kuliah lulusan SMA atau sederajat. Memiliki potensi akademik baik yang juga terbatas dalam ekonomi. Kuota KIP kuliah pada tahun 2024 adalah 200.000 mahasiswa. Kuota ini untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Di balik banyaknya kuota yang diberikan pemerintah kepada siswa-siswi SMA SMK yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni ke universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia, mengalami banyak polemik yang berakibat pada berita yang menyiarkan banyaknya mahasiswa-mahasiswi KIPK yang salah sasaran, dan hal ini banyak ditemukan di perguruan tinggi tanah air. Aku di jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022 dan aku merupakan penerima beasiswa KIPK. Tahu informasi beasiswa KIP kuliah dari mana? Itu dari website dari berita. Waktu itu sudah mencari-cari beasiswa untuk kuliah dan ketemulah tentang beasiswa KIPK. Sebagai penerima KIP kuliah, bagaimana tanggapanmu mengenai berita akhir-akhir ini yaitu KIP kuliah tidak tepat sasaran? Tentunya tahu karena itu diberitakan di berbagai platform media sosial gitu ya tentang KIPK yang tidak tepat sasaran ini, dan tentunya aku sebagai penerima KIPK itu sangat menyayangkan hal itu dikarenakan aku sendiri tuh bisa melihat berapa urgensi dari anak-anak yang sebenarnya itu membutuhkan bantuan dana untuk melanjutkan kuliah. Namun tentunya sedih gitu ya waktu kita tahu ternyata banyak yang tidak tepat sasaran gitu. Seharusnya kesempatan itu tuh bisa diberikan ke mahasiswa lain yang ternyata lebih butuh. Menurut pendapat pribadimu, apakah KIP kuliah sudah tepat sasaran? Atau malah sebaliknya? Menurutku itu setengah-setengah ya porsi tepat sasaran dan tidak tepat sasarannya. Karena kan aku memang melihat sendiri bahwa ada juga memang penerima KIPK yang tepat sasaran yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Tapi memang ada juga yang kalau kita lihat itu sepertinya nggak tepat sasaran gitu. Benefit apa yang didapatkan selama menerima KIP kuliah? Tentunya benefit yang paling impactful gitu ya di hidup aku itu tentunya bantuan untuk UKT gitu ya, karena kita sebagai penerima beasiswa KIPK itu nggak perlu membayar UKT gitu, dan itu benar-benar membantu, apalagi aku anak rantau dari Kalimantan yang jauh gitu ya, butuh biaya banyak buat kuliah gitu. Di kampus kamu sekarang, apakah ada syarat khusus untuk diterima beasiswa KIP kuliah? Seingat aku itu ada, kalau untuk jurusan soskum itu kita harus IPK-nya itu harus di atas 3 kalau nggak salah, dan waktu mendaftar itu banyak pemberkasan seperti pemberkasan kayak SKTN, terus juga pendataan dan sebagainya gitu. Aku udah agak lupa sih sebenarnya. Menurut kamu, apakah ada hal yang harus diperbaiki agar KIP kuliah bisa tepat sasaran? Tentunya ada gitu ya. Menurut aku evaluasi ekonomi dari sistem KIPK ini harusnya bisa lebih tepat gitu. Bisa lebih menjaring mana saja sebenarnya yang membutuhkan dan mana yang sebenarnya itu sudah mampu gitu. Polemik beasiswa KIP kuliah yang tidak tepat sasaran ini menunjukkan banyaknya berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan, manipulasi data, dan perbedaan standar kelayakan.
Hal ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah belum cukup bagus dalam memperbarui data yang dimiliki oleh setiap warga dengan catatan di mana warga yang memang membutuhkan dan tidak terlalu membutuhkan. Polemik KIPK ini terjadi karena proses verifikasi rentan, konflik kepentingan, dan minim pengawasan pihak independen, perbedaan standar kelayakan, manipulasi data oleh sebagian calon penerima, regulasi yang longgar, proses verifikasi yang tidak cermat yang dilakukan oleh pemerintah, KPTN, dan pihak-pihak yang terlibat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa beasiswa ini justru diterima oleh mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu. Salah satu perguruan tinggi terfavorit di Indonesia disebut-sebut memiliki banyak penerima KIP kuliah yang ternyata tidak memenuhi syarat ekonomi. Halo, nama aku Rizko. Aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Saat ini aku tidak menerima beasiswa apapun gitu, dan juga aku dari Kota Batam. Sebagai mahasiswa non-KIP kuliah, bagaimana tanggapanmu mengenai berita akhir-akhir ini yaitu KIP kuliah tidak tepat sasaran? Kalau nggak tepat sasaran, yaitu kesal gitu ya, karena pasti banyak yang lagi membutuhkan, dan kalau seharusnya mampu, ya udah nggak usah diajukan gitu. Menurut pendapat pribadimu, apakah KIP kuliah sudah tepat sasaran? Atau malah sebaliknya? KIPK tuh 50-50 ya, ada yang memang merasa sangat terbantu, tepat sasaran dan lain sebagainya. Ada juga yang yaitu kayak yang permasalahan di media sosial sekarang gitu ya, banyak yang nggak tepat sasaran. Menurut kamu, apakah ada hal yang harus diperbaiki agar KIP kuliah bisa tepat sasaran? Mungkin evaluasinya kali ya, kayak benar-benar dievaluasi apakah dia itu berhak menerima bantuan atau gimana. Dilihat juga latar belakangnya, dilihat lagi media sosial mungkin ya, memanfaatkan media sosial, lihat gaya hidupnya gimana. Kalau seandainya gaya hidupnya nggak pasti, kafe gitu-gitu ya, dan buat story gitu-gitu ya. Nah, mungkin itu bisa ditindaklanjuti. Mungkin juga kalau yang nggak mampu, harusnya sadar, yang mampu harusnya sadar diri untuk tidak mengambil hak orang lain. Lalu bagaimana cara yang dapat kampus lakukan dalam menghadapi permasalahan seperti ini? Untuk kampus baik PTN atau PTS dapat meningkatkan sistem verifikasi dengan data yang lebih akurat, membentuk tim pengawas independen agar tidak ada konflik kepentingan, memastikan transparansi data penerima KIP kuliah sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi dan menyediakan mekanisme aduan yang lebih mudah diakses bagi mahasiswa yang merasa tidak mendapatkan haknya. Perkenalkan, saya Farida Nuzulia dari Universitas Diponegoro, bagian kemahasiswaan dan alumni. Tanggapan mengenai berita KIP kuliah yang tidak tepat sasaran? Terkait dengan ketidaktepatan sasaran ya, mungkin kalau di tempat lain saya kurang paham gitu, tapi untuk pelaksanaan program KIP itu kan ada dasar hukumnya gitu, di mana ada Persesjen, terakhir itu ada Persesjen nomor 13 tahun 2023 yang mengatur tentang persyaratan penerima KIP hingga pembatalan untuk status penerima KIP gitu. Nah, terkait dengan pemberitaan mungkin akhir-akhir mungkin tahun kemarin gitu ya, ada pemberitaan tentang Undip yang dinilai tidak tepat sasaran. Dari dari kejadian tersebut kami mencoba untuk melakukan analisis atau kami membuka data-datanya. Sebenarnya Undip sudah melakukan hal yang sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Jadi dalam arti sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dari mulai pengumumannya, kemudian seleksinya hingga pengumuman akhirnya itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun pada berjalannya waktu ternyata yang bersangkutan, mahasiswa yang bersangkutan ini dia kreatif sekali begitu ya. Jadi dia ada inisiasi untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan mungkin menjadi bintang iklan atau mungkin menambah pendapatan dari menerima endorse dari beberapa produk, dan itu hasilnya juga diunggah di medsosnya dia yang menimbulkan mungkin kecemburuan sosial begitu. Tapi
kami juga mengapresiasi kepada beberapa anak tersebut kemarin yang mereka kemudian mengajukan undur diri sebagai penerima KIP karena merasa sudah layak atau sudah mampu menjadi masyarakat yang tidak perlu dibantu dengan KIPK. Langkah khusus dan konkret yang dilakukan Undip untuk memastikan KIP kuliah tepat sasaran. Terus meningkatkan dan juga mengupgrade begitu apa-apa saja yang kami lakukan sehingga bisa mencegah ketidaktepatan sasaran. Yaitu salah satunya dengan pembukaan untuk program KIP, kami buka seluas-luasnya melalui beberapa jalur penerimaan di Universitas Diponegoro. Kemudian juga proses seleksinya kami juga tidak sendiri, kami juga melibatkan dari BEM dan juga dari paguyuban penerima KIP. Kemudian kami juga sebelum memutuskan penerimanya kami ada rapat dengan pimpinan dan juga memutuskan penerima KIP itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu dilakukan untuk mencegah agar setidaknya meminimalisir terjadinya ketidaktepatan sasaran. Selain itu juga kami melakukan survei begitu beberapa sampling yang dipilih untuk memastikan bahwa yang beberapa data yang meragukan itu bisa kami dapat informasinya lebih valid melalui survei. Dari pandangan Ibu pribadi, apa yang harus diperbaiki agar KIP kuliah di masa depan bisa lebih tepat sasaran? Untuk perbaikan kedepannya tentunya kami butuh banyak sumber daya ya. Tidak hanya sumber daya manusia tapi juga sumber daya untuk modal pelaksanaan kegiatan ini begitu. Kami harapannya bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi mahasiswa khususnya penerima KIP agar mereka juga bisa terbantu kuliahnya begitu dan mereka bisa memberikan yang terbaik juga bagi keluarganya. Dan kami juga mendorong kepada mahasiswa ketika mereka sudah berkuliah di Undip begitu mereka juga bisa berkontribusi yang baik begitu. Dan memberikan program-program pelatihan kepada adik-adik mahasiswa penerima KIP agar mereka juga mendapatkan fasilitas-fasilitas pengembangan baik itu soft skill maupun hard skill. Baik, mungkin sekian sesi wawancara kita. Terima kasih sudah meluangkannya. Sama-sama, terima kasih. Seharusnya beasiswa KIP kuliah menjadi hak bagi mereka yang benar-benar membutuhkan tanpa pengawasan ketat dan sistem yang lebih transparan. Program ini bisa terus mengalami permasalahan yang sama. Mari terus kawal kebijakan pendidikan untuk masa depan yang lebih adil. Demi Indonesia Emas tahun 2045.